Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menyelesaikan penggeledahan di kantor Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama pada Rabu malam. Dalam penggeledahan yang dilakukan sejak Rabu siang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, tim KPK akhirnya menyelesaikan penggeledahan dan keluar dari gedung Kementerian Agama sekitar pukul 23.35 waktu Indonesia Barat. Dari penggeledahan itu, penyidik tampak membawa 3 buah koper berukuran sedang yang langsung dimasukkan ke dalam mobil. Setelah menyelesaikan rangkaian penggeledahan, para penyidik KPK langsung meninggalkan kantor Kemenak RI yang berlokasi di area Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, KPK menggeledah 2 lokasi terkait dengan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. 2 lokasi tersebut adalah kantor Kementerian Agama dan rumah milik pihak terkait dari kasus tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan dari penggeledahan yang berlangsung, disita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di periode 2023-2024. Sebelumnya, juru bicara KPK pada Rabu siang membenarkan bahwa penyidik KPK menggeledah kantor Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama pada 13 Agustus 2025. Penggeledahan ini untuk mencari bukti-bukti dalam penyidikan perkara kuota haji 2023-2024. Hari ini tim sedang melakukan penggeledahan di Kementerian Agama, khususnya di Ditjen PHU. Tentu penggeledahan ini untuk mencari, menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara ini, di mana dalam penyidikan terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan untuk efektivitas penanganan perkaranya KPK juga sudah melakukan cegah ke luar negeri kepada 3 pihak. KPK menyebut korupsi kuota haji rugikan negara hingga 1 triliun rupiah lebih. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hitungan ini belum rampung dan hitungan pasti tergantung dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hitungan internal KPK namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK, tapi masih hitungan awal. Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detail lagi. Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun. Niat awal mantan Presiden Joko Widodo untuk menambah kuota haji demi memangkas antrean justru diduga disalahgunakan Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yakut Khalil Kaumas. Meski proses pengusutan masih berlangsung, namun KPK belum juga menetapkan tersangka. Niat awal dari Pak Presiden datang ke sana meminta kuota, niat awal dan alasannya itu untuk memperpendek waktu tunggu. How's your trip? 19 Oktober 2023, Joko Widodo yang kala itu menjabat presiden bertemu dengan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman. Disinilah lobi tambahan kuota haji 2024 bermula. Jokowi mengaku menyampaikan ke Pangeran Saudi itu tentang panjangnya antrian haji di Indonesia. Saat bertemu dengan Perdana Menteri Mohammed bin Salman, saya menyampaikan apa adanya bahwa antrian haji di Indonesia sangat panjang, bahkan ada yang harus menunggu 47 tahun, sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji. Dan alhamdulillah ditanggapi sangat positif dan kurang dari 12 jam komitmen tambahan kuota haji langsung diberikan, paling tidak 20.000 untuk tahun depan tambahannya diberikan kepada Indonesia.
Namun setelah dapat tambahan kuota 20.000 orang, kebijakan Menteri Agama saat itu Yakut Khalil Qomas yang membagi masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan khusus justru syarat dugaan pelanggaran. Kalau berdasarkan niat awal dari Pak Presiden datang ke sana, meminta kuota, alasannya niat awal dan alasannya itu untuk memperpendek waktu tunggu ini para jemaah haji yang reguler. Seharusnya yang 20.000 itu kan semuanya dimasukkan ke reguler supaya waktu tunggunya menjadi lebih pendek, gitu ya. Tetapi yang terjadi tidak demikian, gitu ya. Akhirnya dibagi menjadi 50% gitu. Itu sudah jauh menyimpang dari niatan awal. DPR pun sampai membentuk panitia khusus haji untuk menginvestigasi lebih lanjut pembagian kuota haji ini. Jadi di awal mengedepankan kasus praduga tak bersalah, Pansus Haji punya itikat baik, memberi ruang seluas-luasnya bagi Menteri Agama saat itu memberikan penjelasan, tapi beliau justru mangkir berkali-kali, padahal kami sudah panggil hingga 3 kali, tapi beliau tetap mangkir. Jadi prinsip kami jelas saat itu, jika dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran undang-undang itu betul terbukti, maka aparat penegak hukum tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan tegas. Niat Jokowi untuk memperpendek antrian haji justru berakhir dengan SK Menteri Agama yang ditandatangani Yakut pada 15 Januari 2024 mengatur porsi kuota tambahan dibagi 2 untuk haji reguler dan khusus. KPK sudah menaikkan status perkara dugaan korupsi kuota haji ini ke penyidikan tapi belum menentukan tersangka. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.